Kalian baru melihat sebuah peristiwa peledakan kan? Tapi, apakah kalian tahu sejarah peledakannya? Atau jenis-jenis peledakan? Ataupun parameter-parameter rancangan peledakannya? Oke, saya Anissa Nurainun akan menjelaskan terkait hal tersebut. Jangan lupa disimak videonya. Dalam industri pertambangan, peledakan merupakan salah satu metode yang banyak dilakukan untuk memberai material keras. Nah, kegiatan peledakan ini bertujuan untuk memecah material, membongkar atau memberai batuan dari batuan induknya dengan menggunakan bahan peledak. Nah, bahan peledak sendiri itu telah dikenal manusia sejak abad ke-13 oleh bangsa Cina zaman dinasti Song, terutama sebagai mesiu atau serbuk hitam yang dikenal dengan nama black powder. Bahkan pada abad ke-17, bahan peledak ini telah mulai digunakan untuk memecahkan batu-batuan dalam pertambangan daerah Eropa yang kemudian berkembang secara pesat sehingga dapat digunakan dalam pembuatan konstruksi bangunan sejak 1627. Nah, 3 abad kemudian Caspar Well 1627 untuk pertama kalinya black powder digunakan pada operasi penambangan di Hungaria. Nah, struktur sipil pertama yang tercatat menggunakan bubuk hitam adalah pembangunan terowongan Malpas di Kanal du Midi di Prancis pada tahun 1679. Nah, selanjutnya ditemukan nitrogliserin pertama kali pada tahun 1846 oleh Sorbero. Nitrogliserin ini terkenal tidak stabil, dapat meledak jika diguncang, sangat sensitif terhadap panas, percikan api, atau sumber penyulut lainnya. Akan tetapi, baru tahun 1060-an, nitrogliserin ini mulai digunakan sebagai bahan peledak ketika Immanuel dan Alfred Nobel berhasil mengembangkan metode mengenai penggunaan nitrogliserin sebagai bahan peledak dengan cukup aman. Pada awalnya di sebuah pabrik kecil di Stockholm, Nobel dan ayahnya itu mulai membuat nitrogliserin dalam skala yang besar yang telah ditemukan pada tahun 1846 oleh orang Italia bernama Ascanio Sobrero. Nah, tetapi terjadi sebuah ledakan di pabrik Nobel di Stockholm pada tahun 1864 menewaskan adik Alfred Nobel beserta 5 pekerja lainnya. Nah, kecelakaan itu seringkali dianggap sebagai perubahan arah kerja dari Nobel untuk menemukan bahan peledak yang lebih aman. Akhirnya pada tahun 1863 Nobel mematenkan detonator fulminat air raksa yang memanfaatkan nitrogliserin yang lebih aman, yang akhirnya Nobel menciptakan dinamit yang lebih kuat dibandingkan dengan bubuk mesiu dan jauh lebih aman dibandingkan teknologi peledakan lainnya. Nah, pada tahun 1863 TNT pertama kali dibuat oleh ahli kimia Jerman yang bernama Julius Wilbrand. Pada awalnya, potensi TNT ini masih sebagai bahan peledak itu masih sempat diragukan karena susah meledak dan daya ledaknya itu relatif kecil jika dibandingkan dengan bahan peledak lainnya. Hal ini yang membuat banyak industri lainnya lebih memilih untuk menggunakan dinamit. Pada tahun 1956, ANFO atau Ammonium Nitrate Fuel Oil yang diperkenalkan di Amerika Serikat itu sangat menakjubkan dari laju konsumsi yang hampir nol pada tahun 1956 dan menjadi lebih dari 1 juta ton. Di Eropa mulai tahun 1980, ANFO digunakan secara luas sebagai bahan peledak. Nah, bahan peledak ANFO ini lebih aman dibandingkan dengan bahan peledak yang terdahulu. Dia tidak sensitif terhadap peluru, akan tetapi kelemahannya ialah sangat sensitif terhadap udara dan air, sehingga ANFO ini memerlukan teknik pembungkusan tersendiri sehingga tidak mudah terkena air atau udara yang lembab. Mengingat kelemahannya yang mengakibatkan penggunaan ANFO ini terbatas, yang kemudian menjadikan manusia berusaha untuk menyempurnakan dengan penemuan bahan peledak jenis water gel yang terdiri atas amonium nitrat, air, jelly agent, sanitizer yang tahan terhadap air dan
udara lembab, slurry yang terdiri dari nitroglycerin, based, water-based, dan water-based emulsion. Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembinaan dan pengembangan industri bahan peledak, menyatakan bahwa bahan peledak kuat atau high explosive sebagaimana meliputi amatol, amonah, ammonium nitrate fuel oil atau ANFO, terus siklotol, dinamit, oktol, petlonit, prikatol, torpex, tritonal, dan C4. Nah, bahan peledak lemah atau low explosive itu meliputi bubuk hitam atau black powder, bubuk tak berasap atau smokeless powder, propelan roket, dan propelan cair. Adapun parameter yang perlu diperhatikan, misalnya ketinggian teras atau bench height, diameter lubang ledak atau hole diameter, 3 ada burden, 4 ada spacing, stemming, subdrilling, kedalaman lubang ledak, volume hasil lubang ledak, kepadatan pengisian, blasting ratio, dan terakhir konfigurasi pola lubang ledak. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya terima kasih.